Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dan apapun yang rekan-rekan semua rencanakan hari ini, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa dan sukses selalu. Baik rekan-rekan semuanya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan selamat bergabung kepada rekan-rekan semuanya yang sudah mengenal channel Kang Firdi Official. Hari ini tanggal 29 Juli tahun 2025, saya akan membahas 3 hal. Yang pertama, sudah tanggal 29 Juli tahun 2025, akan tetapi ada beberapa daerah yang belum tersalurkan berasnya. Apakah akan dilanjutkan di bulan Agustus? Itu yang pertama yang akan kita bahas. Yang kedua adalah terkait dengan kapan bantuan PKH dan BPNT tahap 3 disalurkan, dan insya Allah akan disalurkan setelah ini. Yaitu yang kedua. Terus yang ketiganya, kita akan membahas terkait dengan daerah dan bank mana saja yang sudah menyalurkan bantuan PKH dan BPNT atau mungkin pendistribusian KKS dan buku tabungan PKH dan BPNT dari pos ke bank himbara ya. Itu jangan skip video ini karena akan menimbulkan salah paham kalau di skip ya. Komen, like, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Yang pertama terkait dengan sudah tanggal 29 Juli tahun 2025 beberapa daerah belum tersalurkan ya. Badan Pangan Nasional sudah menginformasikan kepada masyarakat luas bahwa akan ada penyaluran beras sebanyak 20 kilo untuk periode bulan Juni dan bulan Juli bagi KPM BPNT seluruh Indonesia, kurang lebih sekitar 18.200-an atau mungkin 18.300-an yang akan disalurkan kepada para KPM BPNT di seluruh Indonesia. Nah, target dari Bappenas itu adalah tanggal 31 Juli bulan Agustus. Akan tetapi sekarang sudah tanggal 29 Juli tahun 2025. Masih banyak daerah yang belum tersalurkan. Apakah ini dilanjutkan? Nah, informasi yang saya sampaikan ini adalah valid, insya Allah. Ini akan dilanjutkan sampai dengan selesai ya. Sampai dengan bulan Agustus ini akan dilanjutkan karena di Kota Depok ini ada beberapa kecamatan sekarang yang sedang melaksanakan sampai dengan tanggal 8 Agustus insya Allah masih ada penyaluran di beberapa kecamatan. Nah, kalau di Kecamatan Sukmajaya, nah ini informasi untuk di Kecamatan Sukmajaya insya Allah sesuai dengan jadwal Perum Bulog akan disalurkan di tanggal 4 Agustus tahun 2025. Jadi informasi yang saya sampaikan ini adalah bahwa bukan dilanjutkan programnya, akan tetapi dilanjutkan waktunya atau diperpanjang ya. Diperpanjang waktunya dari awalnya sampai dengan tanggal 31 Juli karena belum selesai dengan target untuk penyaluran bantuan beras tersebut, maka akan diperpanjang waktunya sampai dengan bulan Agustus. Nah, khusus untuk Kecamatan Sukmajaya insya Allah akan disalurkan di tanggal 4 Agustus apabila tidak ada perubahan, karena itu sudah terjadwal oleh Perum Bulog gitu ya. Itu informasi yang pertama terkait dengan penyaluran beras. Nah, kalau hari ini bagi warga Tapos ya, bagi warga Tapos itu sedang dilaksanakan penyaluran di kelurahan masing-masing ya. Di Tapos itu ada beberapa kelurahan. Nah, sedang dilaksanakan di beberapa kelurahan untuk penyaluran berasnya. Nah, yang sedang menyalurkan beras mudah-mudahan rekan-rekan semuanya itu diberikan kesehatan ya bagi petugasnya dan yang mendapatkan bantuan berasnya, semoga itu akan meringankan beban keluarga. Nah, itu informasi yang pertama terkait dengan penyaluran beras. Terus yang kedua itu kapan kira-kira PKH akan disalurkan yang tahap 3 ini. Nah, PKH dan BPNT ini sangat betul-betul menjadi program prioritas nasional, di mana program Keluarga Harapan dan program Bantuan Panganan Nasional ini akan berdampak kepada pengurangan kemiskinan di Indonesia gitu kan. Nah, makanya program prioritas yang PKH dan BPNT ini alhamdulillah sampai saat ini juga masih tetap dilanjutkan. Nah, untuk tahap 3 ini ya, kemarin itu
dari Kementerian Sosial, khususnya dari Dirjen Pemberdayaan. Nah, itu mengumpulkan atau mungkin melaksanakan Zoom meeting dengan pendamping PKH dan TKSK untuk evaluasi program sembako. Nah, insya Allah nanti dimulai dari bulan depan kita semuanya pendamping akan mensurvei bagi para KPM BPNT yang sudah mendapatkan bantuan BPNT dan akan ditanyakan terkait dengan 70 pertanyaan, sangat banyak sekali ya gitu. Nah, pertanyaannya apa saja nanti mungkin akan saya share kalau seandainya nanti waktunya cukup ya. Tapi kayaknya nggak bakalan cukup. Tapi intinya terkait dengan kelayakan yang penerima BPNT tersebut. Terus yang kedua itu kepemilikan rumah. Yang ketiga itu kepemilikan rumah itu yaitu aset ya, apakah motor dan lain-lain, kepemilikan aset. Terus yang keempatnya itu adalah terkait dengan kehidupan sehari-hari ya, yaitu makannya menggunakan apakah pernah memakan daging di sebulan terakhir ini dan lain-lain. Nah, itu kira-kira terkait dengan kelayakan penerima bantuan BPNT, apakah masih layak mendapatkan bantuan atau mungkin tidak. Nah, itu akan menjadi tolak ukur untuk penyaluran di tahap 3 nanti. Begitupun dengan ground check, ini masih tetap berlanjut ya, karena memang di aplikasi Sixma pendamping ini masih bertambah ya, masih terus bertambah terkait dengan KPM mana saja yang akan disurvei gitu kan. Nah, kalau seandainya nanti disurvei, nah maka harus dijawab dengan sesuai ya, harus dijawab sesuai dengan kondisi dan fakta di lapangan. Apabila tidak punya rumah kontrakan, tinggal bilang kontrakan. Kalau seandainya punya rumah, tinggal bilang punya rumah. Karena memang yang paling penting itu adalah kejujuran dari para pendamping dan para KPM PKH maupun BPNT, karena memang segala sesuatunya itu data ini harus betul-betul menjadi tolak ukur untuk penyaluran bantuan sosial. Kalau seandainya tidak sesuai dengan datanya, maka data tersebut ini akan menjadi error gitu ya. Gitu. Akhirnya banyak yang komplain, yang janda, yang punya anak akan tetapi dia janda, terus tidak punya rumah juga, tidak punya penghasilan, dia masuknya ke desil 6, dan ini menjadi data yang error sekali. Nah, makanya kita sebagai penyurvei atau mungkin yang disurvei juga harus saling jujur satu sama lain, dan mudah-mudahan dari BPS-nya juga nanti yang menentukan desil sesuai dengan fakta di lapangan gitu ya. Nah, itu terkait dengan kapan PKH dan BPNT tahap 3 cair. Nah, jawabannya itu adalah setelah survei dilakukan. Survei dari kapan? Dari bulan Agustus. Selama bulan Agustus itu akan dilakukan selama 1 bulan. Ya, mudah-mudahan aja. Berarti di bulan September insya Allah akan dilakukan pencairan. Karena kalau di bulan Agustus ada yang menginformasikan akan diadakan pencairan PKH dan BPNT tahap 3, saya kira itu tidak mungkin ya. Karena memang kita dari pilar sosial itu sudah diinstruksikan untuk survei, dan data-datanya juga akan dimasukkan ke aplikasi Sixma, sehingga itu akan dilakukan pensurveian di bulan Agustus, dan itu menjadi tolak ukur untuk penyaluran bantuan pangan non tunai dan sembako di tahap 3 itu ya. Jadi insya Allah bulan September sebulan lagi insya Allah akan penyaluran bantuan PKH dan BPNT tahap 3. Apabila ada yang menginformasikan di media sosial udah SP2D atau mungkin sudah SI atau mungkin tinggal waktunya ngecek, itu semuanya hoax ya, jangan percaya, karena itu membuat gaduh aja gitu kan. Pokoknya tahap 3 insya Allah setelah survei baru nanti kalau tidak ada perubahan insya Allah di bulan September itu akan dilaksanakan pencairan PKH maupun BPNT di tahap 3. Lagi-lagi itu analisa dari kami ya gitu, karena memang seharusnya survei dulu selesai, setelah survei selesai baru penyaluran. Untuk informasi yang ketiga itu daerah mana saja dan bank apa saja yang sudah menyalurkan buku tabungan dan KKS-nya untuk peralihan dari kantor pos ke Bank Himbara ya. Ini saya akan bacakan. Yang pertama itu adalah terkait dengan yang kemarin itu di Kabupaten Cianjur. Alhamdulillah ada di beberapa kecamatan, salah satunya itu di Kecamatan Bojong Picung, terus di Kecamatan Cibeber dan Kecamatan Kecamatan Cianjur yang sudah kemarin saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya. Dan ini ada tambahan juga di Bank BRI di
Provinsi Nusa Tenggara Barat ya. Nah, yang menggunakan Bank BRI di Provinsi Nusa Tenggara Barat itu ada Kabupaten Bima, itu sebanyak ada 5.982 KPM yang akan disalurkan oleh Bank BRI. Terus yang kedua itu adalah Kabupaten Dompu, itu BRI juga sama banknya, itu sekitar 2.711 KPM yang akan disalurkan oleh Bank BRI. Terus ada juga Kabupaten Lombok Barat di Bank BRI juga, ini sebanyak 7.601 KPM yang akan disalurkan oleh Bank BRI. Terus ada juga Kabupaten Lombok Tengah Bank BRI juga, ini sebanyak 9.363. Ada juga di Kabupaten Lombok Timur itu Bank BRI juga sama, ini sebanyak 21.829 KPM yang akan disalurkan oleh Bank BRI. Selanjutnya ada Kabupaten Sumbawa Bank BRI, ini ada 5.824 KPM Burekol ya. Yang selanjutnya ada Kabupaten Sumbawa Barat Bank BRI juga, ada 1.997 KPM yang akan disalurkan oleh Bank BRI. Terus Kota Bima nih, Bank BRI juga ada 1.367 KPM yang akan burekol. Yang selanjutnya itu ada Kota Mataram Bank BRI, ini ada jumlahnya 2.863. Yang sudah menyalurkan di Nusa Tenggara Barat ini baru Kabupaten Lombok Timur sebanyak 21.829. Nah, mudah-mudahan di NTB ini secara keseluruhan ini sebanyak 59.537 KPM Burekol yang akan disalurkan oleh Bank BRI, dan mudah-mudahan ini bisa tersalur ke semua provinsi ya, karena memang ini sangat ditunggu sekali oleh para KPM PKH dan BPNT yang melalui kantor pos awalnya yang peralihan dari kantor pos ke Bank Himbara. Karena proses sampai saat ini kayak di BNI, di Mandiri itu juga masih proses burekol bagi rekan-rekan semuanya yang mendapatkan bantuan PKH dan BPNT. Ya, mudah-mudahan ini menjadi satu titik awal, langkah awal untuk bisa tersalur secara keseluruhan, terdistribusi secara keseluruhan, sehingga banyak sekali yang awalnya bertanya kapan, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai dari Bank BRI, dari Bank BSI sudah menyalurkan bantuan PKH maupun BPNT di seluruh wilayah yang diamanahkan oleh negara kepada Bank BRI. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komen, like, dan subscribe.